Bunda nih, Bunda ngomong, ya udah kita umroh yuk. Saya bilang haji aja dulu lah, saya bilang begitu. tadi gitu. Haji dulu, umroh bentar belakangan gitu, saya bilang gitu kan. Iya. Nah, Ya, terus detail di mana? Ya udah bismillah sih mau begitu aja. Tidak satupun daun yang jatuh tanpa seizin Allah. Tidak ada satupun debu yang terbang tanpa seizin Allah. Di rahasia keajaiban Baitullah, kita akan melihat banyak sekali Allah hadirkan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan orang-orang yang dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan couple yang luar biasa, ya, pasangan yang luar biasa. Ada Pak Soleh dan Bu Husna. Assalamualaikum Pak Soleh dan Bu Husna. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini bisa dibedain ya Bapak Ibu. Kalau tamu kita ditanya apa kabar, kemudian jawabannya masih sehat dan lain-lain, berarti belum berangkat, akan berangkat. Kalau yang sudah berangkat biasanya Alhamdulillah bahagia. Karena kalau udah pulang umroh insya Allah lebih bahagia ya. Ya, Bu Husna sama Pak Soleh. Sebelum kita dengar cerita keajaiban Baitullahnya, saya pengen tahu dong Bu Husna, Pak Soleh ini siapa sih sebenarnya? Ya. Dulu terus. Siapa dulu ayo? Pindahin dulu cerita. Ya. Pak Soleh dulu, Bapak dulu. Jadi kami kerjaannya sebagai cleaning service gitu kan. Berdua di satu PT tadinya. Terus setelah sekitar kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun kita nikah. Nah, beberapa bulan kemarin saya mental, pindah cari kerjaan baru, muter-muter. Akhirnya kita balik lagi, ketemu lagi di PT yang sama gitu. Kayak gitu. Ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan lah ya. Terus nggak bisa dipisahin nih. Terus? Gimana? Ya nih awal kita nikah pertama satu PT, ya setelah itu kita menikah. Nah setelah menikah suami pindah kerjaan, Ngalah gitu ya. ngalah karena tidak mau dia kerja sama istri gitu. Udah bukannya enak ya? Iya. Terus? Ya terus ya sebenarnya sih kita cobaan banyak ya lika-liku ya dari gaji pastilah kita, ya. iya dari gaji kita minim gitu. Tapi intinya kita selalu bersyukur gitu. Nah gitu apalagi saya keluarga saya 9 bersaudara. Tuh ditambah orang tua saya, ibu saya meninggal di 2010. Nah adik saya masih pada kecil-kecil. Di situ saya jadi tulang punggung keluarga. Saya ada anak kedua. Ya, yang bekerja waktu itu saya doang sendiri. Oh dari 9 bersaudara? Iya, kakak kuliah. Ya, alhamdulillah sih masih bisa kita ngebantu ya dengan gaji kami berdua. Jadi Iya. ngebiayain hidup adik-adik juga ya? Iya, alhamdulillah. Ya sebenarnya kalau diceritain mah ya sedih ya. Iya. Kan Nggak apa-apa ceritain aja kan. Kita cari hikmahnya ya kan. iya kita banyak lika-likunya gitu ya. Ya terus ya singkat cerita aja lah gitu. Kalau diceritain kita panjang karena banyak sedihnya ya. Nah kita waktu itu beritikat gitu ya. Setelah adik-adik kita sudah biasa biayain gitu ya. Terus kita berniat untuk kurban. Kurban dulu, iya. Terus kita kumpulin uang dulu tuh, ya. Alhamdulillah kita bisa kurban ya. Nah, Kurban apa tuh? kurban domba kita. Kalau sapi belum bisa. Karena Domba. saya tuh senengnya domba tuh kelihatannya Yang gagah. panduk. Tanduk itu gagah. Tahun berapa itu Pak pertama kurban itu? Tahun apa ya Bun ya? Berarti masih harga berapa tuh maksud saya? Harga 3.500.000 waktu itu. Maaf ya saya tanya. Iya. Waktu kurban gajinya berapa? Waktu kurban gaji saya 1,7. Bapak? Yang ini bisa. Waktu itu. Kita bicara waktu itu ya, waktu kurban. Nggak beda jauh sih ya, Iya. nggak beda Berarti jauh. 1,2 gitu ya. Iya. Dan harga domba kambing? 3.500.000. Masya Allah. Nah ini saya potong dulu nih, wajib saya potong. Iya. Jadi yang namanya kurban itu memang begitu teman-teman. Kalau ada orang punya uang 1 miliar, kurban harga sapi 30 juta, itu mah bukan kurban, sedekah. Iya kan? Kurban itu berkorban. Iya. Nah ini mohon maaf nih, sensitif sekali, tapi ini pelajaran besar buat kita. Dengan gaji pada waktu itu 1, gitu, di total 2 atau 3 juta, langsung kurban 3 juta, itu baru korban.
Masya Allah, ini harus tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Wah, ini baru kurban. Karena apa? Karena contohnya Nabi Ibrahim itu kurban anak. Bukan kurban sapi lagi, kurban anak yang dikurbanin pertama kali. Sampai Allah ganti. Jadi ini pelajaran besar. Pelajaran pertama urusan kurban, tolong dicatat ya. Kurban terbaik adalah saat kita punyanya secukupnya dan kita kurban bahkan yang melebihi harga itu. Nah terus. Iya, aku ya kurban tuh ya, aku juga itu ngumpulin uang, kagak langsung beli gitu, 2 pastilah, tahun karena ya. kan sehari-hari kan. Iya, ya, dari pasti sisa butuh. uang belanja gitu. Sehari-hari. Iya, terus 200 ya 100 ya nggak terlaksana lah kurban itu. Alhamdulillah. Nah, setelah kita terlaksana kita punya ide lagi ya. Waktu Oh, habis kurban kan kelar nih, centang. Iya. memang udah kepikiran sih. Bunda ngomong, ya udah kita umroh yuk. Saya bilang haji aja dulu lah, saya bilang begitu. Haji dulu, umroh bentar belakangan gitu, saya bilang gitu kan. Nah, Ya, terus detail di mana? Ya udah bismillah sih mau begitu aja. Ya, terus dia nyelengin Nah, saya nggak tahu tuh nyelenginnya galon kapan. Wah, masukin situ ya. Iya, masukin ke situ. Terus? Terus ya kita kumpulin ya komitmen ya sebulan 2 juta dimatikan itu untuk niatnya sih tadi untuk berhaji. Maksudnya dimatikan tuh nggak bisa diambil lagi iya, gitu. nggak bisa diambil lagi gitu dari gaji suami 1 juta misalkan diambil saya dari 1 juta. Jadi saya konsisten nabungnya. Karena tadinya niat saya pengen pergi haji sebenarnya berdua. Nah, setelah ya alhamdulillah ya tahun ini terkumpul. Tapi masa ininya lama masa sekali. nunggunya. Iya. Iya 28 tahun ya. Dikit lagi 30 tahun. Udah saya iya. Makanya setelah itu kita berpikiran lagi tuh. Ya ini lama 28. Akhirnya kita alihkan untuk umroh gitu. Nah, ini teman-teman mereka berdua ini couple ya, pasangan luar biasa. Mohon maaf, tadi pekerjaannya cleaning service, gaji kita bisa bayangkan sendiri, tapi memilih untuk haji dan akhirnya memilih untuk umroh. Iya. Nah ini udah paling benar sih Bu. Saya selalu bilang ya, satu, Allah tidak mengundang mereka yang mampu, tapi memampukan siapapun yang Allah undang. 2, Baitullah adalah solusi dari segala hal. Pengen apapun datang dulu ke sana, termasuk pengen haji. Justru datang aja dulu, minta langsung ke rumah Allah, kemudian di situ mudah-mudahan Allah kabulkan gitu. Ini nanti kita lihat nih keajaibannya ya. Jadi insya Allah berangkat tanggal 13 Juli ya. Iya. Tanggal 13 Juli paket silver di Motivatur. Dan Masya Allah kita upgrade hotelnya mereka berdua ke bintang 5. Dan di Madinahnya di bintang 4, pesawatnya Garuda 9 hari jadi 10 hari ya. Masya Allah, ini hadiah dari Allah nih untuk Pak Solih dan Bu Husna ya, untuk bisa menikmati indahnya Baitullah. Nah jadi ini luar biasa sih. Ih, saya merinding. ini banyak merindingnya kalau saya bawain acara ini. Sama apalagi saya waktu ngedaftar ke sini ya, saya ini buruk-buruk saya itu. Karena Bu maaf ya, saya ketemu banyak orang kaya Bu, banyak ketemu orang kaya, tapi nggak pengen umroh. Itu banyak loh. Saya ketemu orang punya duit yang mungkin 2-3 kali lipat ya dibandingkan kita gitu, tapi malah nggak mau umroh, malah kekeh nggak mau umroh. Ya makanya ini luar biasa sih. Kadang kalau saya nih, kalau ada orang punya harta, punya uang, kemudian nggak pengen umroh, saya selalu bilang sama mereka tuh gini, sebetulnya bukan mereka yang nggak mau umroh, tapi Allah yang nggak mau mereka datang ke rumahnya. Entah dosa kesalahan apa yang pernah mereka buat, sampai Allah nggak mau nih orang datang gitu, nggak dikasih keinginan, kepengennya nggak ada gitu. Nah makanya ini luar biasa sih. Terus. Ih merinding semua, serius. Terus ya. Terus gimana tuh? Kenapa kita milih Motivatur. Nah itu, Ya, kita saya baru mau nanya itu. Gitu ya. Bapak duluan yang nanya. Jadi pas kebetulan yang adik ipar saya yang dapat dari Motivator ya kan untuk ibadah umroh. Kori ya? Kori. Ya. Istri saya kan ikut ya Bun ya? Iya, Katanya. Ikut ke? manasik. Oh manasik. Manasiknya. Karena Kori waktu itu mendapatkan hadiah umroh. Iya. Karena kita waktu itu nyari anak yatim piatu penghafal Quran. Ya, Masya Allah. Terus? Ya, Ikut? waktu itu ikut, terus kayak hati saya tergugah gitu, Pak. Buat semakin pengen Iya, berangkat. Mantap gitu ya. akhirnya Waktu itu Bapak ikut nggak? Saya kebetulan nggak ikut. Iya. di situ terus kayaknya saya ya nangis gitu di saat doa gitu ya. Ini
maaf aja ya selama saya antar adik travel di tempat lain gitu ya, di saat berdoa saya nggak tergugah, tapi di saat konser motivator ya saya nangis di situ. Bener di waktu di hotel apa tuh itu? Iya, ya hotel bandara itu. Iya, hotel bandara di situ kata saya. Terus hati saya tergoda, ya udah akhirnya saya bercerita dengan suami, ya udah ya kita mantapkan lagi gitu ya, bukan uang gitu. Tapi ya alhamdulillah 5 tahunnya terkumpul uang Masya itu. Allah. Iya. Bentar, itu tahun berapa ya? Waktu 2000? Koris kan 2023. 2023. Ini 2025. Iya, saya ngumpulinnya dari 2020. Masya Itu dia niat pengen haji dulu sebenarnya. Amin, insya Allah Bu, yakin, insya Allah. Nyampe sana minta sama Allah, Allah hajikan itu bukan hal yang mustahil. Dan kalau Allah udah berkehendak mah nggak pakai 28 tahun. Iya, karena ini sedikit saya tambahin nih teman-teman. Satu, Allah ampuni semua dosa orang berhaji berumroh. Kedua, Allah hilangkan kemiskinan dari tubuh orang yang berhaji berumroh. Itu benar-benar Allah haramkan kemiskinan menyentuh lagi tubuhnya gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Yang ketiga, Allah kabulkan semua doa. Nah, minta di sana haji. Ya, amin. Jadi kan ya sama lah kayak ibarat kita punya masalah sama saudara-saudara nih. Iya. Kan kita datang ke rumah orang tua, minta bantuan ke orang tua. Kita punya masalah dengan dunia nih. Ya datanglah ke rumah Allah, minta bantuan, minta tolong sama Allah. Jadi ini udah opsi terbaik sih. Jadi satu, karena dulu adanya berangkat. Iya. Kedua, ibu tergugah di manasik. Emang beda gitu berarti manasiknya? Beda waktu Soalnya pernah nganterin ada nyatu lagi. Oh, Iya. umroh juga. umroh dengan juga, travel dia juga lain. gratis. Oh iya, Iya. Masya Allah. Yang mana? Kakaknya Kori? Iya, kakaknya Kori yang nomor 4. Oh, Masya Allah. Iya. Emang gimana? Maksudnya bedanya apa? Kan saya nggak tahu. Kalau dia kan ngajar ya, udah gitu wakil kepala sekolah dia di Almaka. Nah, di sekolahnya itu dia juga Diberangkatin? iya punya travel juga. Oh, Dia iya, suka iya, membawa gitu. Akhirnya dia dapat hadiah Waktu itu umroh. ibu ikut juga manasiknya. Iya, Nah, aku juga jadi ikut punya juga. pembanding lah, perbandingan. Aku punya pembanding, terus aku juga ada saudara gitu pernah ikut juga ikut. Oh iya, di motivator? Enggak, Oh, di niat tempat lain gitu. ikut juga manasiknya? Iya, tapi kok kayaknya kurang seret gitu. Makanya saya ngeliat di medsos gitu ya, di Iya, iya, iya. ini yang lain gitu. Akhirnya ya inilah kata saya coach motivator itu kayaknya lebih menggugah hati gitu ya. Kayaknya beli terenyuh gitu kata saya. Amin, amin, amin ya. Intinya kalau kita niat umroh mending ke motivator gitu. Sebenarnya di tempat lain juga saya dikasih ditawarin akan potongan gitu lah, diskon gitu. Tapi saya ininya ke sini gitu, hati saya maunya ke sini. Kenapa? Ya Karena karena tergugah tadi. Nah, Iya. salah satu gini Bu, Iya. pernah kita ngobrol gitu ya Pak ya. Salah satu saya ngelihat visi maunya motivator, ya kan, saya ngelihat orang penghafal Al-Quran diberangkatin. Kalau saya pribadi ngeliatnya dari situ. Jadi saya, ya Allah, mudah-mudahan kita juga nih amal buat kita, itu kan setelah gitu. Jadi kok saya ngerasa serga aja cocok mau kesini, apalagi setelah istri saya cerita pulang dari sana, ya mukanya sedih, aduh langsung ya gimana ya, benar. Dapat sesuatu gitu. Dapat sesuatu saya ngeliat, ya udah ayo kalau memang udah tetapkan ini kita ke situ. Dan terus saya tambahin, memang saya lihat ini salah satunya memberangkatkan itu penghafal Al-Quran kayak gitu. Ya. Jadi saya udah kita berangkat. Udah setelah sekian nabung ceritanya gitu. Dan jangan khawatir Pak, ada hadisnya di mana Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang kita keluarkan untuk umroh atau haji, itu Allah ganti 1 juta dirham. Jadi kalau harga paket taruhlah misalnya 30 juta, itu Allah ganti dikalinya 1 juta. 30 triliun Allah ganti. Ya, 30 triliun itu Allah bagi dunia akhirat ya. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kehidupan yang berkah, anak yang soleh, dan lain-lain lah yang tidak ternilai oleh harta. Jadi, makanya ini pesan saya nih buat teman-teman semua yang lagi milih travel umroh, jangan pilih sekedar yang paling murah, tapi pilihlah yang terbaik dari fasilitas, pelayanan, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita ke sana buat Allah. Masa giliran buat diri sendiri pengen yang bagus, giliran buat Allah yang mana itu juga buat diri kita sendiri kan. Kita milih-milih yang lebih ya murah gitu. Jadi lebih baik kita pilih yang terbaik karena belum tentu kita bisa tiap tahun atau tiap bulan kan
berangkat. Wah, ini semoga ini menjadi pilihan terbaik nih Iya. untuk Bu Husna dan Pak Soleh gitu. Amin. Ya udah gitu ya kita menuju ke sininya ya alhamdulillah banget ya. Ditemukan dengan orang baik gitu. Di saat kita mau daftar cuaca mendung gitu ya. Terus kedua Mendukung lah ya. Ya mendukung lah gitu. Terus yang kedua kita lagi bertanya-tanya ya. Bikin paspor. Iya mau bikin Itu paspor. benar-benar yang di hati saya kena banget. Gimana Berdua. tuh? Jadi saya kan dari Cengkareng, kebetulan kan kita nanya-nanya ternyata di sini kan ada pembuatan paspor ya di sini. Iya. Saya nggak tahu saya namanya itu. Iya. Ya, Jadi nggak jauh dari sini lah. Iya ada Pondok Indah tuh. Iya. Imigrasi situ. Ya, Prof Pinang. Iya Pondok Pinang ya. Jadi kita daftar ya kita jalan nyari tempatnya kan hujan tuh. Dari rumah tuh setengah jalan kita hujan. Pas sampai hujan, di tengah jalan hujan kita bingung mau nyari kemana nih gitu kan. Di sebelah mana masih ragu. HP saya kena air mati gitu kan. Lihat apa? Iya. Map, ya lihat map udah pas di lampu merah. Yang patokannya udah Pondok Indah mau masuk Pondok Indah kan. Patokannya di situ. Ada saya nanya mau depan bapak-bapak. Tuh hujan lagi hujan Pak. Lampu merah. Lagi deras tuh? Iya deras beneran. Nanya, Pak maaf Pak, misi saya mau ke kantor imigrasi Pak. Ke sebelah mana? Dia ngomong tuh di sebelah sana kayak gitu kan nerangin. Ya udah makasih Pak. Nah kan lampu merah. Kira-kira udah mau lampu hijau. Dia ngebalik ke sini. Pak, ya udah ikut saya aja katanya gitu. Saya anterin kan Mas. Dari situ baru saya ngerasa ya Allah inilah dipermudah gitu kan. Langsung Pak benar saya dianterin gitu kan. Ya, saya nggak tahu tuh orang mau arah kemana gitu kan. Bapak-bapak itu. Bapak memang nggak langsung ke depannya, cuma tinggal deket lah gitu Pak, tinggal sebelah sana gitu kan. Itu bapak itu kayaknya muter lagi, balik lagi, tahu kemana gitu. Makanya saya ngerasa. Belum tentu orang itu Pak. Saya nggak tahu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi saya langsung ngerasa ya Allah dimudahkan lah sampai hari ini segala sesuatunya. Alhamdulillah. Keberkahan itu ya. Wah, dari sini aja udah kayak gitu. Gimana nanti di sana loh Pak? Udah berhasil ya. Dilancarin semuanya, dimudahkan semuanya. Nah kemudian Ibu kan akhirnya bisa umroh lah insya Allah ya, bisa bayar lah. Nah itu ada nggak cerita di balik itu? Apa memang itu total semuanya tabungan? Atau tiba-tiba tabungan baru sekian, tiba-tiba jebret ada rezeki? Kalau ada cerita dong. Nggak tahu deh. Kalau gajian biasa deh nih gitu. Jadi kalau untuk masalah itu saya nggak paham. Kalau udah niat begini jadi kalau dia ngajak. Ya itu saya nabung ya, terus ya di pertengahan ini kita benar-benar mau bulat gitu, alhamdulillah gitu ada rezeki ya bonus ya entah dari mana gitu ya, bukannya warisan gitu ya. Tahu-tahu ada aja gitu ya? Iya tahu-tahu ada aja, saya dikasih uang gitu, yang pertama 3 juta tuh ya kan alhamdulillah masya Allah gitu. Akhirnya ini gitu. Iya. Akhirnya ya itu buat menambahkan ini biaya. Terus setelah itu nggak lama kemudian ada lagi bonus gitu, dapat 5 juta ya alhamdulillah sih uangnya dari itu. Ya mungkin satu pekerjaannya mulia kan, bersih-bersih itu masuk bab toharoh tuh kalau dalam agama ya kan. Ya kebersihan kan nomor 1 dalam Islam. Yang kedua yaitu tadi tidak semua orang di bidang pekerjaan Bapak Ibu kepikiran buat umroh nabung sekian lama untuk bisa ke Baitullah. Itu mau benar-benar panggilan dari Allah. Allah gerakin hatinya, Allah mudahkan jalannya. Yang nggak tahu apa sih amalannya bisa sampai diundang sama Allah begini. Iya benar. Ya kalau itu sih ya maaf ya ini bukannya ria atau pamer ya. Ini dicatat ya Bapak Ibu. Semua orang bisa lakukan insya Allah. Ya saya ya perbanyaklah ibadah gitu ya. Tapi saya meyakinkan dengan surat itu ya setiap saya sholat saya baca itu amalkan surat Yasin, ya Ar-Rahman, Al-Waqiah, sama Al-Muluk. Itu saya setiap ini. Terus saya selalu ya berdoa sama Apa doanya sama Allah? Ya kayak doanya di kitab pribadi suami istri. Minta dikabulkan lah gitu biar ke Baitullah gitu ya. Ke Baitullah gitu. Terus minta ridhonya juga dan minta keberkahannya gitu Ustaz. Luar biasa. Ini jadi inspirasi luar biasa loh. Iya. Nah, kan insya Allah tanggal 13 ya berangkat ke Baitullah. Di tanggal 13 itu juga tuh
akan pertama kali melihat Ka'bah. Enggak, ke Madinah dulu nih. Akan besoknya akan ke dekat Rasulullah lah, ke makam Rasulullah. Kemudian beberapa hari kemudian insya Allah ke Makkah dan akan pertama kali melihat Ka'bah. Nah, yang mau saya tanyain nih, kira-kira di depan Ka'bah itu mau berdoa apa? Saya. Ya, Bapak dulu dah. Ya. Ya kalau kalau saya pribadi sih ya itu rencana awal saya pengennya haji gitu Minta kan. kepada Makanya, Allah. minta kepada Allah mungkin haji gitu kan. Terus anak keturunan saya juga, anak saya juga pernah ngomong, ya yuk Olil mau kemana? Olil mau ke Ka'bah katanya gitu. Amin, ya Allah. Saya bilang saya aminin ya. Tanya doanya itu, saya diundang jadi haji, anak saya diundang umroh dan haji gitu kan. Si Munawar Holil sama Hanum Umayroh ya kan, dan anak keturunan saya gitu kan, pengennya gitu, pengennya. Iya, iya. Pengennya. Terus ya rezeki yang nggak ada putusnya gitu kan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi nggak ada putusnya, pengen punya rumah yang bagus Amin, lah gitu. Kalau saya pribadi gitu kan, ya sehat. Ya. Amin, insya Allah, insya Allah. Nah, kalau Ibu apa nih? Ya, kalau saya sih ya, pertama minta diampunkan dosa saya, ya, Amin, ya Allah. terus minta dilapangkan kubur kedua orang tua saya, Amin, ya Allah. ya. Nah, setelah itu ya kita juga pengen pergi haji dan anak-anak juga ya bisa umroh dulu dan bisa haji dan umroh. Ya, ya pengen rumah bagus. Itu tujuan sih setelah ini kita ngumpulin uang untuk ini bangun rumah lah, soalnya kita rumah kita Iya. Punya rumah bagus. Tapi ini yang benar loh Bu. Orang lain bangun rumah dulu baru umroh. Punya uang taruhlah ini 30, 60-an lah ya. Orang mah pasti benerin rumah dulu tuh. Orang mayoritas ya. Tapi Ibu justru dapat hidayah dari Allah untuk ke Baitullah. Wah, ini paling bener ya teman-teman, Bapak Ibu yang di rumah yang nonton. Sebelum benerin rumah, sebelum anak sekolah, sebelum anak nikah, sebelum punya apa-apa lah ibaratnya, minta dulu langsung di rumah Allah. Jadi ini nih yang paling bener nih. Ya, ibaratnya ini dunia punya Allah, samperin dulu Allahnya. Gitu loh, samperin dulu Allahnya. Dan Allah itu udah ngundang kita, Pak. Dalam Al-Qur'an tuh Allah berfirman, "Watimul hajj wal umrata lillah." Artinya adalah kerjakanlah haji dan umroh karena Allah. Berarti udah disuruh tuh sama Allah, udah diundang, udah dipanggil. Nah, mayoritas orang hari ini dipanggil, diundang sama Allah, tapi nggak nyamperin. Jadi sombong amat ya kan? Iya kan? Iya. Ya, nah ini contoh diundang, dipanggil, maksain memenuhi panggilan Allah. Gitu. Semoga Allah balas ya, berlipat ganda, jadi jalan menuju surga, kemudian Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah wujudkan semua hajatnya. Yakin nggak Pak? Bu? yakin, kita harus yakin. Harus yakin. Iya, harus Kita yakin. Bu. di tempat mustajab, di Baitullah, wah, nggak ada apa ya, nggak ada penghalang sih. Ya orang begitu lama juga pengen umroh sama haji gitu kan, kita ya nabung bertahun sudah selalu yakin. Ya, kapan kita berangkat? Besok. Kalau saya sih ngomong gitu. Besok saya bilang gitu. Karena saya belum tercapai juga. Iya, kalau saya belum melihat duit, kadang-kadang memang saya bilang kan, Iya. kalau saya itu saya langsung kasih ke istri gitu kan. Terus nanya lagi, ya udah besok, tahun depan. Semua begitu aja orangnya. Wah, Ya, ini ya, benar, ini alhamdulillah, serius, tapi niat ini nggak contoh berubah gitu. paling benar seorang hamba Allah memenuhi panggilan Allah datang ke Baitullah. Ini pasti banyak yang tertampar nih, termasuk saya nih. Iya, mungkin termasuk kru ini. Ya. Iya, orang tuh kadang sebaliknya Pak. Allah tuh belakangan. Saya sering ya dengar ya calon jamaah bilang, nanti anak saya sekolah dulu, nanti anak saya nikah dulu, ya kan? Anaknya udah nikah, nanti punya cucu dulu. Nggak ada kelarnya dunia mah. Tapi ini dibalik nih. Datang dulu ke rumah Allah, minta izin, minta ridho. Kita lihat nih setelah ini apa yang terjadi. Ya Allah. Terakhir Bu, di kantor. Iya. Teman-teman gimana nih ngelihat rekan kerjanya yang berprofesi sama, sesama petugas kebersihan lah ya. Ini pekerjaan termulia di muka bumi nih. Berangkat umroh yang mungkin lebih kurang secara salary sama lah sama mereka lebih kurang kan. Mereka pasti melihat kan, wah ini berangkat. Nah gimana tuh coba Ya, situ rata-rata. alhamdulillah ya dari atasan saya nih Pak ya, supervisor saya gitu ya. Nak, kamu mau berangkat? Iya Pak, sedang gitu. Nah, terus emang kamu
ini apa gitu, uangnya berapa gitu, terus berapa lama nabung ya, saya ceritakanlah seperti itu. Nah akhirnya dia tergugah hatinya dia gitu ya. Nah, doain saya mudah-mudahan setelah kamu, saya tahun depan berangkat. Terus selama ini saya nggak ada kepikiran, kata dia Ya gitu, nggak ada Allah. kepikiran untuk umroh, Masya haji, kata gitu. Tapi setelah dia mendengar saya, ya saya cuti, ya cuti 2 minggu, dia hatinya tergugah Pak, kayak gitu. Masya Terus Allah. dia menanyakan, kan saya kagak tahu ilmunya, kata dia gitu, mengenai umroh apa gimana. Saya bilang jangan khawatir Pak, saya bilang gitu, kan nanti ada panduannya. Saya bilang gitu. Terus, Bapak yang penting yakin, saya bilang gitu, harus doa, saya gituin. Dan jangan niat aja, saya bilang gitu. Bapak juga harus konsisten nabung, saya Begini nih, kalau gituin. masih begini. Iya, benar tapi benar. Iya, seperti itu saya gituin Pak. Bapak jangan niat aja, saya bilang gitu. Bapak niat, kencengin, setelah itu nabung konsisten. Terakhir ongkosin saya dong. Iya, dia bilang gitu juga. Iya, pasti gitu ya. Udah saya Sama doa dia. dulu. Iya, Masya Allah. Kalau teman-teman Bapak gimana? Yang pastinya sih kaget pertama. Pastilah. Pertama sih saya nggak bilang apa-apa tuh sama teman-teman gitu kan. Terus cuman saya bilang, Bu, saya mau izin nih besok. Sono saya bilang. Mau ngapain? Itu saya setelah daftar tuh. Mau ngapain? Mau bikin paspor, saya gituin. Widih, Mau keren ngapain lu? banget. Kata gitu kan. Mantap. Iya digituin, mau ngapain? Ya aduh lah gue mau keluar negeri lah pusing saya bilang gitu. Saya bercandanya gitu, ya benar Mas saya gitu. Tapi itu benar itu. Benar itu ngomong. Emang tempat pusing paling enak tuh di depan Ka'bah, Pak. Iya benar. Tuh jadi ya saya kan ibu-ibu lah biasa ibu-ibu kantor kan ya saya ngomong begitu kan. Ya pas udah gitu udah. Ya nggak ada berita apa. Pas besoknya kan saya sempat update status. Dari jam ada 1 jam 2 jam saya hapus. Besoknya masuk kerja, lu mau umroh ya katanya gitu lah katanya. Viral. Iya langsung udah ramai tuh. Ya sama seperti saya juga ada yang minta doain ya. Gue juga pengen berangkat gitu kan, mudah-mudahan gitu ya. Amin, Ya sama ada juga, gue nggak nyangka lu lah katanya gitu. Pasti sih, Nggak nyangka. nyangka. Saya aja kaget pas tadi bilang kerjanya itu, wah maksudnya ya tanpa bermaksud gimana, itu bukan hal yang biasa gitu di sekitar kita. Iya, Masya Allah, ini keajaiban terjadi nih hari ini, sebuah pelajaran besar teman-teman, motivator family semuanya, bahwa ya Allah ternyata mengundang siapapun yang Allah mau. Yang Allah mau undang gitu, Allah akan mampukan dimulai dari niatnya, hatinya, kesungguhannya, ikhtiarnya. Dan Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita belajar bahwa harta bukanlah penghalang, penghasilan bukan penghalang, pekerjaan bukan penghalang untuk bisa bersujud di rumah Allah. Dan mungkin ada pesan nggak buat yang nonton? Mungkin bosnya lagi nonton nih. Ya masing-masing, dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Begini kalau saling cinta tuh begini. Kamu aja lah. Ya. Pesan biar yakin gitu sama ini keyakinan ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman insya Allah yang minta didoain waktu kemarin kita berangkat ya kan. Tetap jangan pernah ragu, yakin rezeki udah ada yang ngatur, tapi tetap kuatin kemauannya bahwa kita mau berangkat kita harus yakin. Itu aja Pak. Masya Allah. Ibu apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman, untuk atasan saya dan bos-bos saya, ya ingat kita nggak boleh berkecil hati. Ya rezeki itu bukan dari gaji aja, ya rezeki sehat, ya anak sehat, soleh, suami sehat, ya teman-teman baik itu juga rezeki. Ya terus kita jangan putus asa, ya niatkan minta sama Allah, ya Allah itu maha kaya. Kita jangan berkecil hati dengan gaji kita yang minim. Ya kuatkan niat kalian dan ingat jangan niat aja, kalian juga harus menabung dan memperbanyak sholawat dah itunya. Mudah-mudahan ya keberangkatan kita, umroh kita ya diridho Allah dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadi umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sekali lagi kita mendapatkan sebuah bukti ya Bapak Ibu bahwa
apapun masalah hidup kita, apapun yang kita alami, apapun tekanan yang saat ini Allah berikan pada kita, sebelum kita lakukan apapun, datang dulu ke rumah Allah. Terima kasih Bu Husna dan terima kasih Pak Soleh. Masya Allah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang menonton tayangan ini. Sekali lagi hari ini kita mendapatkan tamparan keras ya dan cerita luar biasa. Semoga ini menginspirasi kita semuanya. Di Rahasia Keajaiban Baitullah di podcast ini, kami selalu menghadirkan narasumber atau tamu kami yang memiliki rahasia-rahasia keajaiban Baitullah. Jika Anda ingin mendapatkan keajaiban Baitullah, maka tonton tayangan podcast Rahasia Keajaiban Baitullah dan berangkatlah ke Baitullah bersama Travel Kautsar Motivator dan saya Edvan M. Kautsar. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husna, Pak Soleh. Terima kasih.